Halo, selamat pagi, siang, sore buat kawan-kawan di Bali dan seluruh Indonesia. Malam ini saya lagi di Bali, ya, dipaksa datang sama kawan-kawan di Bali. Dan ini kita kolaborasi antara Pace Original dan Darwis Triadi YouTube channel. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ngalor ngidul mengenai fotografi dan masa kini apalah yang kira-kira kita bisa lakukan untuk negara supaya bisa maju ya. Jangan kayak sekarang ini hiruk pikuk ribut melulu ya. Jadi anak muda mesti terus berkreasi. Tapi ini juga ada saya panggilnya apa ini ya? Kakek bukan. Ini adalah teman sesepuh ya. Karena jauh lebih tua dari saya baru 40, dia udah 70, jadi udah 30 tahun. Tapi teman seperjuangan saya di fotografi. Jadi kita berjuang di fotografi katanya. Oke, saya coba ini, saya nggak mau kenalin, biarin kenalin sendiri-sendiri aja. Oke, dari sebelah kiri ya, silakan. Ya. Tim Buser ya, silakan. Apa boleh? Ya ngomong. Ya. Saya Jeff. Ya, terus apa dong? Saya Jeff dari Pace Original. Ya. Oke. Ya. Om John. Oh, Sesepuh dulu. saya. Iya. Saya yang paling tua katanya. Padahal ini semua murid saya gitu. Karena saya paling tua. Benar. Saya Joni Darmo Diharjo. Saya bukan fotografer. Saya tukang foto. Kebetulan saya sudah pindah di Bali. Dan seperti dia bilang, dipaksa untuk ke sini. Ikutan. Saya sudah jarang foto, cuman namanya foto itu jadi hobi. Jadi kalau mau jadi fotografer harus seneng kerjainnya, jangan hanya sekedar. Kita harus bangga terhadap semua hasil kerjaan kita di fotografi. Tapi kalau nggak ada duitnya, ngeluh juga lo. Kalau nggak ada duitnya, minta ke bini. Kebanyakan orang fotografi dipikirnya nyari duit. Tapi kalau nyari duit dengan hasil yang nggak bagus, selain nyari duit, kita harus bangga dan bagus bikin hasil kerja kita. Oke, itu nanti diceritain ya sama Bung Joni ya. Sekarang sebelahnya, silakan. Halo, saya Raymond Boleng. Sama kayak Om Joni, saya tukang foto dan mungkin lebih sering saya hanya tukang foto biasa. Sebenarnya saya malu sih duduk di sini karena apalagi ada dua legend yang duduk bareng saya. Karena pasti semua udah tahu dua legend ini sudah sangat dikenal di dunia fotografi. Jadi mungkin semoga saya bisa berbagi juga dan layak diterima oleh teman-teman fotografer sekalian. Oke, sip. Ya, jadi saya pengen dapat cerita dari asal usul dulu, dia start ya, terutama yang paling tua dulu ya, karena pasti pengalamannya banyak, baik pengalaman buruk atau pengalaman buruk banget ya, saya nggak tahu, kita tinggal dengar ceritanya dari Pak Joni. Silakan Pak Joni. Cerita apa nih? Ya apa aja dari sejak lu semula gimana, terus Sejak dulu dalam SD. proses perjuangan lu cerita dong, tapi jujur. Iyalah jujur, harus jujur. Jujur. Yang pasti saya bukan orang Ukraina. John ini nggak pernah serius, makanya harus bercanda. Saya suka fotografi sejak SMP. Masa? Itu lu nggak percaya Itu sih? itu tahun berapa? Itu SMP 62 63. sebelum Indonesia merdeka berarti ya. 45 mana? Oh, Saya sudah minta ke kakak saya yang di luar negeri supaya dibeliin kamera kecil. Jadi saya sudah hobi itu kamera apa, Be? fotografi. Lupa dong, masa 62 gue mesti ingetin sih.
Sempat saya sekolah di New York fotografi, dan dari situ seketika saya masih di luar negeri ketemu dengan yang sekarang jadi istri. Dia bilang, kalau lu suka fotografi dan lu udah sekolah, lu hobi dan lu mau cari duit, pulang aja dari Amerika. Kalau jadi kere di Amerika susah, mending jadi kere di Indonesia lebih gampang. Kita pulang ke Indonesia, alhamdulillah berhasil. Saran saya seperti tadi, kita harus kerja serius dan menghasilkan yang kita sendiri bangga dan suka ngerjainnya. Kalau nggak suka jangan maksa. Saran saya, serius kerjain dan dapat hasil yang bagus dan bertanggung jawab dengan hasil kerja kita. Ya, oke. Bagus. Tepuk tangan dulu. Saya kenal Joni ini dari tahun 8 berapa? 81, 82 ya? Yuk sebelumnya men, Oh sebelum ya? Ya. lagi lu masih sekolah jadi pilot. Oh iya benar-benar ya. Tapi Joni ini lebih terkenal istrinya. Saya lebih kenal Vivi yang kon nama Joni lupa saya dulu. Begitu ngeliat istrinya, oh Joni gitu. Jadi siapa ya? Gue bilangin loh. Jadi istrinya Joni ini Gua ya. Bini gua yang dia itu ini apa biangnya bridal ya dulu dulu saya ya. start fotografi dari pengantin. Foto pengantin. Makanya terus jadi Makanya pengantin. kalau bisa jangan motret pengantin. Lah, kenapa, Pe? Nanti kita pengen jadi pengantin. Saya masih ingat ya dulu tahun mungkin 81 82 saya lupa lah tahunnya. Joni datang ke tempat saya karena saya baru buka, memang saya baru mulai buka studio di rumah ya, di rumah mertua waktu itu saya masih ingat. Jadi garasi saya bongkar pakai background garasinya nanti terus karena garasinya itu cuma pendek kira-kira 4 meter dan saya selalu menggunakan lensa tele untuk dapat depth yang lebih bagus ya. Jadi nggak mau distorsi saya, jadi saya mundur pakai lensa. Nah pas Joni datang dia ngeliat ini ada gang, ada Ngintip apa model di sini tapi orangnya kok jauh banget di sana gitu. Nah itu pengalaman saya. Jadi pada saat itu saya diledekin sama dia gitu, kenapa nggak buat studio yang gede gitu. Padahal ya lagi merintis saya waktu itu gitu. Ya itulah kesan-kesan saya sama Joni, memang dari dulu orangnya selengean memang sampai sekarang. Dia lupa. Dan dari situ waktu saya lihat dia gini, kalau lu mau motret gua ajarin gitu. Oh, itu yang lu lupa diceritain. Itu ya. Nah, kita temen yang tiba-tiba jadi kenceng. Karena kita di fotografi ngerasa satu hati ya. Iya, iya. Jadi kita jadi temen dekat. Tapi saya mau tanya nih, kan kalau kita berteman nih, pasti ada ya clash lah, ada perbedaan. Enggak pernah gua. Nggak pernah. Oh, Mas. Gua oh, nggak tidak pernah sedikit pun kelas sama dia. Tidak pernah ya? Nggak pernah. Oh, itu yang disebut. Marah cuman kalau nggak dikasih dibeliin rokok atau apa. Oh, Babe yang beliin. Tapi kalau di dalam dunia Gua foto kalau ke tidak pernah studio ya? cuma bilang, Enggak. kopinya mana, rokoknya mana. Terus kalau dikasih rokok, tolong pegangin yang bisa. Karena tahun 88 saya tuh buat bikin asosiasi. Iya. Asosiasi Profesional Fotografer Indonesia. Sebetulnya tujuan saya tuh mau ngumpulin teman bahwa ini bukan bersaing. Jadi kita dekat banget satu sama lain. Kita bahkan jalan-jalan keluar kota, jalan keluar, bahkan keluar negeri sama Asosiasi istri kita bareng bawa karena ya buat kita bukan persaingan sih. Iya. Nah sebetulnya pada saat itu juga kita berpikir agar supaya ini menjadi sebuah contoh gitu loh, yang ya dengan segala hormat saya lah. Sekarang ini kan antara fotografer bersaing, saling menjatuhkan, saling menjelekan. Seperti kita ini kita semua bersaudara kan, yang sama-sama mencari nafkah dan berkaryanya di fotografi. Gitu. Gitu. Bukan mencari siapa yang jago ya. Enggak lah, enggak ada yang jago ya, kita terus belajar. Kalau Raymond bisa cerita nggak dari mulai udah berapa tahun terus
apa ya, mengenai selama sekian tahun ini up and down-nya, terus terutama kalau kita bicara mengenai pandemi kemarin ini, ya sampai sekarang ini kan kita baru coba untuk bisa Bangkit start lagi ya, bangkit ya. Ya. Saya sendiri sih udah mulai fotografi dari tahun sekitar tahun 96. Itu mungkin kira-kira sekarang berarti 26 tahunan. Lama juga ya. Lumayan lama. Ya, mungkin waktu awal belajar fotografi saya udah tahu Babe Berarti Darwis. duluan Raymond loh sama Johnny. Johnny baru berapa ya? Wah, jangan murid ini. Murid. Suhu. Tahun berapa? Ingatnya? 96-an, Be. 96. Oh, Johnny 69. Dua kali. 69 lebih enak ya. Maaf, gampang. Gua potong ya. Nggak apa-apa, Be. Jadi Satu bukti kalau kita beritikat baik, Tuhan memberkati, ini buktinya. Apa Ya, itu? Buktinya? ya, kita bisa kumpul, bisa oh, ngobrol. benar, Be, benar. Nah, Benar. kalau kita nggak Makan makan kumpul ya? Kumpul. Tapi barusan makan. Jadi kumpul juga. Jadi tetap kumpul. banyak lagi. Ya gitulah. Iya. Oke, Mon, terusin, Mon. Jadi awalnya pasti semua sama Om. Kita Iya. ngambil wedding dulu. Iya, Terus betul. mungkin dari model juga pastinya. Terus makin kesininya kan akhirnya saya coba semua apapun jenis fotonya, Be. Iya. Sampai foto ulang tahun pun saya ambil, Be. Iya. Ulang tahun anak kecil pun saya ambil. Betul. Saya hanya berpikir awalnya saya coba itu karena pasti bisa menghasilkan, Be. Jadi dari itu saya sempat berpikir untuk mau coba kerjaan lain, tapi kayaknya fotografi waktu itu lumayan bagus dihargain, Be, waktu saya mulai. Jadi akhirnya saya pastikan untuk tetap di fotografi sampai hari ini, dan syukurnya bisa ngidupin keluarga sampai sekarang. Tapi memang suka dukanya itu pasti banyak, Be. Sebagai fotografer kan memang kadang bisa dihargai baik, bisa juga ya kurang dihargai. Tapi saya rasa itu justru sebuah dinamika dan memang harus saya jalanin, Be. Seperti yang ilmu yang Babe Darwis ajarin juga, fotografi itu memang ternyata bukan hanya sekedar fotografi, tetapi ada macam-macam ilmu yang bisa kita pelajari di situ, Be. Entah dari bisa kita mengenal orang lain lewat foto, kita bisa pelajari mereka hanya dengan mata kita untuk melihat mereka seperti apa sifatnya, Be. Jadi sebenarnya terlalu banyak ilmu dari fotografi, lebih luas fotografi itu, Be. Terutama komunikasi. Terutama komunikasi. Tapi kalau Johnny ini fotografi untuk ngebohongin orang biasanya. Ngebohonginnya Apa, gimana, Om Jon? Bohongin. Oh, dibohongin apa ngebohongin, Om? Itulah fotografer Iya, iya. kayak dia. Ya memang betul sih. Jadi kita sebetulnya bisa saling tanya sih ya. Iya. Saling tanya, tapi jangan buka rahasia lah, kasihan. Jadi saya rasa itu menarik. Ayo, Mon. Yang Jeff, satu hal cerita. kalau kita baik berteman gitu, bawa istri ke luar negeri sama-sama, saya minta cuman jangan tukeran istri. Tekor judulnya. Tekor. Jeff, cerita aja. Mengenai Ya apa? kalau ini mengenai apa? Be? Apa aja? Ya, mengenai apa? Ya kalau saya mulai kenal fotografer tuh ya 2016 juga, mungkin setelah nonton YouTube-nya Babe juga, karena saya juga bergumul di pemerintahan di bagian humas, dan selalu berhubungan dengan fotografer atau videografer gitu. Tapi saya pas buka YouTube pas dulu lihat Babe, saya tertantang gitu. Oh, ini orang ini bagus nih, asik nih, kayak perlu saya belajar dari dia. Dan 2016 itu terwujud.
Nah, dari situ semenjak belajar fotografer kesini kok lebih rasa mencintai nih. Jadi inilah mungkin kayaknya jadi diri saya sih, saya rasa jadi, dan akhirnya ya saya lebih memilih fotografi ya, dan masih pas terus belajar ya ke depan. Pas gini 2020 ya pandemi, akhirnya pada saat itu kan di Jakarta juga kan pada semua tutup, dia dibatasi, dan saya beralih ke bisnis. Oh, bisnis apanya? Saya bisnis sekarang ini ya ke clothing baju, distro. Tapi fotografi masih tetap lah ya. jalan. Jangan sampai ditinggalin ya. Tidak, kalau saya mungkin sudah rasa mencintai sih, sudah macam merasa darah daging. Akhirnya kalau saya Mencintai fotografi atau istri? ya fotografi. Kalau saya lebih memilih fotografi. Mami telepon nih mami. Ya, Pak. Ini sebetulnya podcast ngobrolnya ngalor ngidul, jadi santai. Ada yang terima telepon juga terima aja. Ya, karena ini kayak anak kecil. John ini pokoknya lewat jam 9.10 pasti dipanggil. Soalnya saya tuh suami yang baik. Benar. Sebetulnya karena nggak Harus dipercaya jadi itu. Jadi ini sebuah contoh. Saya sih terus terang suami yang baik. Istri 1, cuman sebenarnya 7. Bahaya. Ini bercanda. Udah keringet. Bercanda ya, Be, ya. Iya, Ya, mudah-mudahan bercanda. Tapi mudah-mudahan bercanda. Kalau dia bener bisnis, dia kerjanya jual baju beli nasi. Bener. Nah, makanya Johnny ini dari dulu nggak bisa motret model. Karena baru mau motret diajak bercanda, baru mau satu foto aja nggak jadi. Seperti ini contohnya. Malah lebih baik dia motret yang Jagonya otomotif nih, Be. benda mati, jadi nggak perlu diajak ngomong. Tapi sekali lagi gue bilang, apa yang saya foto itu selalu telanjang. Termasuk benda. Mobil, motor, telanjang. Dia pakai baju, gue masih menang. Tidak kena ya. Benar. Oh, pantas waktu itu ngasih lihat kerbau juga. Motret kerbau nggak pakai baju juga saya. Ya. Mungkin mau tambah lagi cerita? Ya, paling ya mungkin kalau saya agak cerita ke fotografer dikit ya, saya sangat bersyukur sih sebenarnya. Mungkin anak-anak muda yang mungkin dia banyak yang kayak seumuran saya tuh mungkin belum tentu dapat kesempatan belajar dari Babe sama Babe Johnny ya. Ya itu butuh waktu yang panjang juga saya rasa. Tapi jangan kelamaan foto belajar mandi. Ya, saya bersyukur Jangan belajar dari murid gua aja. Ya benar. Ya, nggak usah sama guru. Dan ya walaupun kita tidak jarang ini foto bareng, tapi banyak kasih nasihat, kasih motivasi ke saya. Akhirnya mulai coba-coba belajar. Babe biasanya yang dulu saya kalau datang, Be, ini foto saya kayak gimana, pasti Babe bilang kayak gini. Nah itu salah satu tuh yang ingat ya, terus saya praktekin juga sendiri. Dan walaupun sampai sekarang belum bagus-bagus, tapi saya bersyukur kalau saya bisa belajar dari legend. Sudah sempat belajar dari kedua orang legend ini. Nah seperti itu ya, Be. Ya, jadi sahabat fotografi ya, sebetulnya kalau kita bicara fotografi, apa kita tuh menjalani fotografi atau beraktivitas sebagai fotografer, sebetulnya yang paling penting itu bahwa menjalankan fotografi itu sebuah profesi, sebetulnya yang bisa dikatakan itu sebuah profesi yang kaitannya dengan, buat saya itu sebuah persaudaraan ya. Karena kan begini, saya punya pengalaman di sini ya, bahwa apalagi waktu saya pertama kali kenal Pak Joni dulu sombong banget itu. Tapi setelah saya nasihatin, dia mulai baik. Bercanda. Jadi pada saat saya berbelajar dulu, saya melihat bahwa antara seorang junior sama senior itu kayak dewa senior. Saya berpikir, apakah seperti ini gitu bahwa fotografi gitu. Jadi pada saat saya waktu itu mulai serius ke fotografi, saya semacam berniat atau berjanji bahwa kalau saya jadi tukang foto bener, mungkin nggak kayak begini.
Nah disitulah pada saat saya mulai fotografi secara simultan, saya mencari kawan-kawan yang senasib sama saya, bersahabat. Ya diantaranya Pak Joni ini ya. Memang pertama rada sombong dulu, tapi setelah saya baik sama dia bilang, oh ini anak baik. Akhirnya dia belajar banyak kebaikan yang menggambar dari saya gitu. Oh, ya seperti itulah. Jadi karena yang sebetulnya yang saya harapkan juga buat adik-adik dan generasi yang sekarang ini, saya rasa apa yang disebut silaturahmi, ya, persaudaraan, itu saling apa ya, membantu, saling sharing itu sangat bagus ya. Karena saya banyak sekali punya pengalaman, bahkan saya pernah di satu kota terpencil kok, di Sentani saya masih ingat. Saya motret di sana, kehabisan baterai. Tiba-tiba ada salah satu saya dikenalin ya. Ya kita kenal, sebetulnya kenal nggak secara langsung. Tapi pada saat itu pun saya membutuhkan baterai yang kecil begini. Dicari sama dia, dicari. Nah itulah sebetulnya yang menarik ya. Ya, bangsa kayak Pak Joni juga gitu kan. Malam-malam cari rokok ya, ngedor rumah saya cariin rokok walaupun saya udah ngantuk. Seperti itu ya. Ya paling saya mau tanya nih maksudnya ya pengalaman saya di Jakarta yang untuk belajar terus fotografer ya. Terkadang saya ada dapat pengalaman yang ya cukup kurang menyenangkan lah. Jadi ketika kita ini padahal kalau mau dibilang kalau kita belajar fotografer kan ya susah-susah gampang. Jadi ya kalau saya punya duit ya mungkin saya bisa belajarin. Kadang ada beberapa yang saya mengalami tuh saya udah bayar tapi dia tuh macam tidak menghargai gitu. Ini saya bukan berarti saya bayar terus kau harus ini, tapi saya mau lihat cara kau foto dan saya mau bertanya. Ketika saya bertanya kadang dicuekin. Gitu. Jadi kok saya bilang kok kayak misalnya kita nanya sama senior gitu. Iya, sama senior ini saya butuh tanya tapi dia cuekin. Ini lu main di sini. Cuma gitu aja. Jadi misalnya kayak saya koreksi foto saya aja, mau koreksi foto aja kadang udah bagus gitu. Nah, jadi salah. Ini saya mau niat belajar mau jadi fotografer yang satu saat juga besar. Karena kita kan istilah ya pengen juga mungkin seperti ya kayak Babe gini kan. Tapi ya paling kebanyakan dapat seperti itu. Hal-hal yang ya kurang menyenangkan sih. Iya, sebetulnya itu sebuah pengalaman yang saya memang memahami itu ya. Karena kan begini, bahwa di dalam profesi apapun ada yang istilahnya memang bersaing ya. Karena itu adalah bread and butter kita ya. Nah, tapi sebetulnya dari pengalaman saya dan saya coba menjalankan itu, sebetulnya buat saya khusus fotografi ya, menurut saya ya. Saya nggak tahu profesi yang lain ya. Kalau profesi lain kita lihat banyak yang berantem juga kan. Tapi kalau buat saya fotografi itu sesuatu yang unik menurut saya ya. Karena hal seperti itu tuh nggak bisa nggak bisa kita plot ya, kita plotkan bahwa misalnya contohnya bahwa kalau kita misalnya memberikan klien yang terbaik, terus dari pengalaman saya ya, terus kita coba ngikutin, belum tentu juga kita bisa langgeng, nggak bisa long lasting juga. Jadi sebetulnya kayak begitu itu kaitannya. Kalau saya lihat begini ya, uniknya di fotografi itu bahwa kita lanjut kita enggak, itu sebetulnya pertama adalah dari spirit kita sendiri. Dan kedua adalah ya semuanya rezeki dari Tuhan. Yang Tuhan. Itu udah. Makanya saya dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah akan takut gitu. Dan itu yang selalu saya coba ya kita obrolkan dengan teman-teman. Kalau Pak Joni kan memang udah dia menikmatin hidup lah karena udah kebanyakan harta benda. Udah kebanyakan duit. Ya, inilah salah satu yang sukses. Ya. Sukses banget. Sukses banget. Serius. Kalau kita bicara foto, yang biasa kita suka motret, sebelum kita dikategorikan sebagai fotografer, itu
kita itu sudah hobi. Kita mengerjakan hobi. Bayangin nggak? Kita mengerjakan hobi yang kita suka, kita kerjakan tiap hari, menjadi profesi dan mempunyai penghasilan yang baik dan banyak teman. Bangga nggak dari profesi dari hobi dulu dan mengerjakannya tidak merasa bosan dan tidak karena kita suka. Benar. Itu yang saya harapkan. Jangan maksa jadi fotografer karena pengen dapat gaji di akhir bulan. Harus jadi bos sendiri. Tapi maksa modal boleh enggak? Boleh. Begitulah. Ini menarik ya, karena memang dari era perjalanan kita ya, saya, Joni dan teman-teman yang lainnya, kita nih justru kadang kalau ketemu ngumpul, ya baik dulu mau sekarang, itu saling kasih informasi. Jadi boro-boro, padahal kadang-kadang kita nih bisa sama-sama mengerjakan sesuatu yang di field yang sama. Ya misalnya Pak Joni dengan ada kawan kita namanya Kayu, sama-sama dia ngerjain mobil. Tapi kalau ketemu ya yang satu kocak, yang satu pendiam, ya nggak apa-apa sih, nggak ketemu juga. Ketemu juga. Tapi tidak saling sikut ya. Oh enggak. Dalam dunia. Sama sekali Kan, enggak. kalau buat gue jangan sampai kita menganggap kalau kita punya saingan orang di bisnis fotografi, terus kita tidak berteman. Hasilnya lain-lain kok. Ya, Itu tergantung komunikasi kita ke agent yang dipakai kita ya. Iya, benar. Kalau dan kita juga itu baik, ya rezeki sih baik. pasti menurut saya. Iya. Kadang-kadang Kalau rezeki saya bilang kalau kita tidak tekuni rezeki nggak datangnya. Harus kita tekuni ya. Dan itu Tekuni juga dan serius. Dan itu juga buat saya sangat kagumi, terutama maaf Om Joni, Babe Darwis. Om Joni juga saya kagumi. Cuman Jangan minta maaf Lebaran. Jadi maksud saya di mana di saat kita fotografi itu waktu di zaman dari analog dan ini rata-rata umumnya waktu di sini kita saling menjaga ilmu. Anggap aja kita nggak mau sharing. Jadi biar kita tahu sendiri dulu, gitu. Tapi setelah lihat Babe buka sekolah, nah di situ saya berpikir, wah, Babe hebat sekali, mau bagi ilmu fotografi untuk semua orang tahu fotografi itu seperti apa. Dulu mungkin kita tahu, tapi kita sengaja nggak mau tahu biar supaya, ya maaf kayak tadi Jelas, itu ya. makanan kita jadi biar supaya kita bisa dipanggil. nih. Nah ternyata Babe begitu buka sekolah saya berpikir wah Babe orang yang sangat hebat yang bisa mau membagi ilmu untuk semua bisa tahu fotografi. sebetulnya jadi saya itu pernah begini. Saya belajar ngalamin kesulitan. Saya berjanji sama diri saya gitu loh, bahwa kalau saya jadi tukang foto beneran, rasanya saya pengen membagi. Karena kalau enggak kan ya nggak tahu ya sih gitu. Itu aja gitu. Tapi ternyata bener-bener jadi tukang foto bener gitu loh. Tapi Pak Joni duluan jadi tukang foto bener, saya belum bener gitu. Jadi pada saat itulah. Nah pada saat itu saya berjanji gini, kapan lu mau buka sekolahnya? Kalau saya bikin workshop gitu sudah dari tahun 83 saya udah bikin ya. Padahal saya mulai kan tahun 80. Pak Joni 69 kan. Berarti bisa bayangkan. Dulu pelit banget. Setelah dikasih rokok baru baik. Rokok lagi. Ya kayak gitu. Nah, ya kan harus bercanda kan. Sama dia saya nggak bisa serius. Nggak bisa, itu hebatnya Om Jon. Tapi dia kalau ngasih rokok sebeca kok. Nggak sebungkus. Ya jadi pada saat saya gitu, saya nanya kapan? Tahun 2001 saya baru mulai. Nah pada saat saya mulai, saya berpikir kapan? Jadi pertama dulu begini. Pada saat saya mulai gitu,
saya ditanya, banyak yang belajar di saya atau murid saya yang motret wedding. Saya nggak bikin wedding. Padahal teman-teman saya bilang, lu buka aja kayak Indra Leonardi lah. Indra tuh masih sekolah di sana. Saya masih ingat. Jadi Kings Studio, ya kalau mungkin dengerin di sini. Dulu saya bikin workshop yang bikin Kings. Indra Leonardi masih di Amerika. Nah tapi saya begitu, saya jangan. Saya buka sekolah aja. Udah begitu pas ini, saya nggak mengerjakan. Terus pertanyaan kedua lagi. Kapan saya stepping side nggak pelan-pelan tidak mengerjakan advertising fotografi? Bingung kan? Kesenangan Pak Joni, karena dia di udah di advertising ya. 2009 kali atau 2010, saya nggak mau ngerjain lagi. Pertanyaan, iya, saya nggak mau ngerjain. Karena banyak sekali murid saya ngerjain itu, kan malu saya. Oh iya. Pada saat itu saya berpikir, gua kan masih perlu duit juga, nggak apa-apa. Toh akhirnya juga saya tetap mendapatkan pekerjaan, tapi yang nggak pitching, yang direct klien. Iya. Ya kayak corporate gitu kan nggak pitching, dia mau gua ya udah. Penunjukan langsung. Iya. Nah ternyata memang sebetulnya pada saat saya memutuskan itu, lagi-lagi saya bilang rezeki itu yang menentukan Tuhan menurut saya. Iya benar. Iya benar. Nah ini banyak sebetulnya menjadi sebuah contoh ya, bahwa kita nggak usah takut karena kita takut saingan artinya kita musuh gitu loh. Iya. Seperti itu. Ya kan kadang ada beberapa juga kan seperti itu, kalau kita profesi yang sama nanti pasti dia tuh baru belajar gitu kan, kadang begitu. Lebih beberapa juga saya mengalami di Jakarta ya Be ya. Ada yang mau panggil kadang tuh baru belajar, apaan panggil dia gitu. Jadi ya seperti itu mungkin kalau menurut ini Pak Be gimana orang-orang yang seperti gitu, yang fotografer seperti itu disebut fotografer apa bukan? Karena kan begini, saya bukan berarti bahwa fotografer yang sekarang itu tidak bagus, tapi masuk era digital itu era teknologi, jadi semua menggunakan teknologi. Jadi kita nggak bisa motret aja. Dengan segala hormat saya sekali lagi, sekarang banyak sekali orang yang mengerjakan profesional advertising fotografi, dia nggak bisa motret. Dia bisa jadi art director, cuman di set lampunya begini, tiap hari juga begitu dia cepret, dia ngedit. Bisa. Tapi kan sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada esensi fotografi, karena buat saya begini, fotografi itu harus punya spirit. Nah, munculnya spirit itu kalau kita tidak coba develop dengan sesuatu yang jujur, spiritnya nggak ada. Saya bukan teori lah, ini saya jalankan. Jadi ini sebuah pengalaman hidup saya. Makanya waktu saya menjalankan fotografi, passion jelas, ya harus ada passion, nggak ada mau gimana. Yang kedua adalah spirit. Dan begitu spirit itu ada, saya masukkan ke jalan hidup saya, way of life saya. Supaya apa? Setiap saya mengerjakan fotografi, baik itu yang komersil, ada yang make money atau enggak, buat saya nggak ada bedanya. Malah kadang-kadang kalau yang nggak komersil, yang nggak ini malah lebih semangat buat saya karena udah nggak ada pressure, nggak ada tekanan. Ya. Apalagi ketemu kayak Joni gini. Oke, kita ngomong dari school ya. Iya. Waktu dia bilang sama saya, lu ngajar dong di sekolah gua. Waduh, bangga banget gua. Gua seperti dia pengen, nih pengalaman gua mau gua makasih ke kamu. Kebanggaan saya yang lebih, saya jadi guru untuk advance bukan pertama basic atau yang kedua, intermediate. tapi di advance. Bangga banget. Oh, padahal waktu di waktu ini gua bujuk apa? Ngajak makan dulu. Masih belum mau. Permen kasih permen. Ya gitu. Jadi
saya bisa berbagi di sekolah juga saya bahagia banget. Iya. Kalau enggak ya kita nggak akan ketemu, men. Iya. Iya, Gua benar, ketemu, benar, men. benar. Berkat dia kan. Berkat. Iya, berkat. Itu iya. Enggak, tapi intinya sebetulnya dari sekolah, saya buat sekolah bukan hanya untuk saya, bukan. Iya. Tapi saya mau Semua ngajak kalangan, teman-teman iya. supaya teman-teman juga bisa sharing. Karena nggak semua. Sama. Saya nggak usah sebutin lah siapa. Iya, Saya iya. tawarin, wah Iya. nggak bisa. Nggak mau. Ada yang banyak yang nggak. Iya. Banyak yang. Ya, banyak teman-teman Itulah, saya juga. itulah banyak. kehebatan Babe mau membagi. Iya. Jadi kelihatan, tapi setelah Pak Joni mulai bergaul saya, dia mulai baik gitu. Oh begitu. Baru mulai bagi juga. Mulai baik. Tapi benar kalau buat saya Om Joni guru di Darwis Triadi fotografi itu yang menurut saya paling nyentrik. Tuh. Ya benar. Nyentrik. men. Paling nyentrik dan ilmu yang Babe Joni terapin itu benar-benar sampai hari ini pun saya masih harus belajar banyak dari Babe Joni karena nggak umum orang Tuh. tekuni ilmu itu. Ilmu untuk- fotografinya ya, tapi Jangan ilmu yang kelakuan. lain. Ilmu kelakuan aja. Ini sebetulnya bukan ke lu aja gua ngajar, ke dia juga. Iya, jadi dan disitulah sebetulnya pada saat saya mengajak teman-teman, buat saya selain saya ajak teman supaya bisa sharing, kita jadi silaturahmi, jadi ketemu gitu loh. Ya kalau nggak gitu susah. Iya. Iya. Karena kalau enggak ya kita kapan mau ketemunya gitu. Iya. Ya, tapi apa proses berjalan terus kan, banyak dari murid-murid saya juga yang jadi ngajar juga gitu. Iya. Tapi memang 3 tahun belakangan ini memang perubahan orang belajar ini kan sudah mulai tidak sama seperti dulu. Iya. Nah di sini memang pada akhirnya prospek ke depan ini online ini memang harus dijalankan ya. Nggak bisa tatap muka langsung, Model, walaupun iya. tetap ada, tapi itu proses yang akan menuju ke sana pasti Mulai, udah iya. nggak ini. Dari offline ke online jatuhnya. Iya. Ini yang merusak fotografer. Apa itu? Semua jadi bisa pakai motret. Oh, masih. Iya, kalau dikit-dikit selfie ya. Semua fotografer. Tapi sebetulnya ya kalau kita bicara mengenai teknologi ya, semua orang bisa motret ya. Semua itu. Iya. Tapi kalau kita bicara mengenai profesional, Iya, itu adalah benar, komitmen. Profesional Contohnya, komitmen. Kita mau masak ya, masuk ke supermarket kita bisa ambil bumbu-bumbu, masak sendiri bisa. Iya. Tapi chef laku keras. Iya. Kita ke restoran. Nyoba makanan Berarti juga masing-masing. sebetulnya yang namanya profesi itu adalah komitmen, nggak bisa, Din. Benar, Be. Komit. Pada saatnya juga misalnya kita sudah nggak mau melakukan ya berhenti dari profesi itu kan. Sama sebetulnya seperti itu. Jadi buat saya seorang profesional memang itu akan diperlukan terus. Bentuk profesi apapun gitu. Walaupun orang begitu mudah gitu. Ya katakanlah handphone ya. Wah sekarang udah canggih. Tapi tetap kamera diproduksi. Ya. Pak Joni punya handphone canggih, tapi tadi ngeluarin kamera juga, tetap aja kan. Iya. Iya. Ini paling murah, men. Paling murah. Kalau iPhone mau bisa 10 Ini satu ini. kalau kan kebetulan kita di Bali nih. Kalau di Bali gimana kawan-kawan antara apa ada asosiasi Ya, mungkin apa? Kayak Om Raymond sih. Kalau di Bali sendiri sih banyak deh, ada beberapa perkumpulan fotografi yang memang ini, dan semuanya sebenarnya dasarnya asik deh. Maksudnya kita sering ngumpul dan sharing. Cuman memang maksudnya karena fotografi itu sendiri kadang-kadang kayak tadi Babe bilang mungkin dari kecocokan teman, dan ini akhirnya memang sering berkumpul di misalkan contoh salah satu yang saya tahu banget di sini adalah kayak perhimpunan fotografer Bali, Be. Jadi di situ saya juga sering kumpul, dan ini Lebih banyak profesi apa yang masuk ke situ? Wedding.
Hobis ya. Kalau di ini memang lebih banyak ke karya, ke lomba be gitu. Oh, oke. Jadi kebetulan teman saya dulu mulai foto sampai hari ini pun barengan, mungkin saya bisa sebutin namanya kayak Anomanik Agung gitu. Itu teman saya. Berarti lebih ke amatir ya? Iya, Bukan dia seorang profesinya fotografer, tapi profesinya apa? Tapi oh enggak, profesinya fotografer. oh, tapi Dan khusus bagus untuk sekali lomba. menurut saya. Oh, Iya. iya. Dan menurut saya sudah Prize hunter lah kalau saya Iya. istilahkan ya. udah bagus juga buat sebagai fotografer profesional. Terus cuman seperti itu be, perkumpulannya enak kok, kumpul sering ini. Cuman memang Bali kan mungkin juga kena dampak COVID yang paling parah ya be ya. Terutama untuk dari segi pariwisatanya udah pasti parah, dan itu secara nggak langsung berdampak ke kita fotografer di Bali be. Iya sih. Dimana terasa sekali be, yang dulunya kita rame aja kerjaannya, sekarang udah benar-benar kadang sebulan juga belum tentu dapat be gitu. Tapi sekarang udah mulai ya, atau sekarang masih? Sekarang syukurnya udah mulai ada be, syukurnya udah mulai ada, dan semoga sih nanti terus mulai membaik be. Tapi sebetulnya bukan hanya di Bali saja, itu menyeluruh ya, seluruh. Iya, bahkan kalau Bukan di Indonesia doang. iya, kalau saya boleh cerita bahwa sekolah saya 2 tahun nggak, gimana orang nggak boleh masuk. Iya. Dan pada saat itu online belum berlaku. Sebetulnya kan yang online webinar ini kan selama pandemi aja, selama 2 tahun. Iya, Dan sekarang ya pada akhirnya orang setiap itu menjadi sebuah ini baru ya, jadi terobosan baru kalau segala sesuatu bisa, malas meeting kita buat Zoom Langsung gitu, Zoom, seperti itu. Dan itu menjadi satu kegiatan yang memang akan berkelanjutan sih. Kecuali virtual shot ya. Dulu kan pernah saya dulu kan zamannya saya juga pernah sekali 2 kali saya lakukan, cuman saya selalu bilang pada saat itu virtual nggak bakal lama, karena nggak mungkin, orang mata itu tuh perlu Interaksi dan perlu nyentuh, perlu ngobrol, perlu berdialog. Ya kalau dialog dengan ini bisa saja, tapi kan beda gitu ya vibrasinya. Dan ternyata sekarang juga udah nggak berlaku lagi ya, virtual udah mulai langsung ini kan, virtual fotografinya. iya seperti itu. Pengalaman saya di Jakarta hampir 4 tahun tuh kan mengalami seperti itu, dan itu ya tapi karena niat saya kan, maksudnya saya mau pengen jadi fotografer karena itu sudah jadi melekat macam dalam saya punya diri itu. Jadi kalau apa-apa pun foto-foto gitu. Ya. Dan memang itu umumnya seperti itu ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita nggak bisa sebutin siapa gitu. Misalnya ada teman kita datang ke studio dia lagi kerja, kita nggak boleh masuk. Iya kan, bener nggak? Ada beberapa teman nggak boleh. Ada. Kalau kita masuk dia stop dulu. Bisa sampai begitu ya. Ya ada lah teman itu. Tapi ya kalau saya mah waduh nggak usah jauh-jauh. Ada yang datang bawa untuk mau motret ya sama-sama aja motret, apa bedanya gitu. Ya jadi itu sebetulnya apa ya? Ya umumnya begitu, tapi sebetulnya kan kalau umum itu tidak bagus, kenapa nggak kita buat bagus? Dirubah. Makanya buat saya kadang-kadang istilah anti mainstream itu belum tentu jelek. Kalau mainstreamnya begitu, kita nggak usah ngejalanin begitu juga kan. Ya. Wah apalagi nggak usah jauh lah. Saya kan banyak sekali pengalaman ikut workshop gitu loh. Kadang-kadang bayarnya mahal tuh, mahal loh. Ya, jadi yang dulu yang sering mengorganize tuh pada saat udah mulai tahun 90-an gitu, ada teman yang Boren ya itu selalu tuh dia mengorganisasi. Kadang-kadang kita bayar mahal, begitu pas udah selesai kan, udah jam 4 break udah kan selesai. Begitu kelar kita ajak ngomong aja dia nggak mau jawab.
Udah mandur. Nunggu kelas berikutnya. Iya, kelas Nunggu besok kelas mau nanya. berikutnya. Iya kan coba. Saya mau tanya tadi kenapa dia nggak jawab. Besok aja loh. Ya, Jadi sebatas jam itu aja. seperti itu. Nah, beda kalau ya buat saya apalagi kita ini orang Indonesia ya. Ya mesti Ada bahasa budayanya beda. Nggak usah jauh-jauh, banyak misalnya ada murid gua gitu, dia lagi motret misalnya di luar kota, settingan lupa, dia telepon malam jam 12. Beh, gue lagi motret. Loh, di mana lu motret ini? Dikasih video call. Lu motret, gue lihat salah tuh lampu ke kiri ke kanan itu. Begitu kelar, wah bagus Beh, awas lu gak nraktir gua bakso. Dan kadang-kadang kan gitu kan, biasanya kalau mereka motret interior gitu kan selalu malam kan. Iya. Ya, kalau nggak sore pasti kenanya malam kan. Nggak mungkin siang-siang, jadi kan Setting. jumping ya kadang-kadang. Iya. Seperti itu. Ya ini mungkin karena Pak John ini nggak boleh Malam-malam ya. larut malam, karena mesti minum susu. Minum susu. Betul, Kebiasaan. Jadi rasanya kita mesti sudahi ya ini ya. Iya. Tapi yang paling penting dari obrolan kita ini, saya rasa bisa mengingatkan ya buat teman-teman semua bahwa profesi fotografi itu sebetulnya jangan disamakan seperti profesi yang lain yang waduh kayak yang sekarang lagi sering kita dengar ribut di apa. Ya saya masih sebutkan lah misalnya sekarang antara lawyer dengan lawyer, sekarang kan berantem lagi nih. Nah kalau bisa di fotografi sih enggak, karena Iya. memotret itu kan sebetulnya menggunakan rasa. Rasa. Nah dari rasa itu kan kalau kita bisa olah berarti ya Kenapa harus paling berantem? nggak persis ya. Jadi dengan silaturahmi gini kan, Betul. iya Iya. ada kopi sama apa ini? Roti. Donat ya atau apa nih? Lain aja udah nikmat gitu. Iya. Belum dimakan lagi. Belum dimakan. Ya ini Prof soalnya nggak boleh dimakan. Belum. Setelah selesai. Ya. Oke. Saya sudah di Bali. Sudah tinggal di Bali. Jadi silakan teman-teman Bali yang mau Ngobrol. kumpul sama atau kita kumpul, ya. ngobrol atau foto bareng, Ah. kita cari usaha supaya kita semua bisa kenal. Iya. Nanti saya kasih tahu pengalaman saya bagaimana. Silakan. Cuman Mau hati-hati. dimanapun. Fotografer perempuan ya, hati-hati enggak juga. Hati-hati aja. Model. Pakai kunci. Ya, tadi jok-jok saja ya, jadi supaya kalau enggak kita tegang ini. Yuk. Oke, teman-teman semua. Ya, Ya. sahabat man. fotografi. Thank Ya, jadi kita udahi ya. Sampai ketemu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai tema yang lain. Oke, Bye. terima kasih. Bye.